Halo semua, nama saya David. Saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up WordPress agency untuk enterprise. Di sini saya akan update project-project saya ya, setiap minggu, dan untuk minggu kemarin update-nya cukup banyak. Saya mulai dari project A dulu ya. Di project A ini ada 4 buah website yang dimiliki oleh klien, dan kemarin kita meeting dengan mereka untuk finalisasi functional requirement untuk redesign dari homepage salah satu website mereka. Dan cukup baik tanggapannya, walaupun ada beberapa perubahan dari functional requirement yang sebelumnya. Jadi kan pertama kali kita bikin functional requirement untuk mereka, bukan saya yang bikin, tapi tech lead lain ya, sebelum saya jadi tech lead, jadi sekitar beberapa bulan yang lalu kayaknya. Dan hasilnya mereka kurang puas ya dengan hasilnya karena budgetnya terlalu tinggi. Jadi diestimasi sekitar 120 jam dari desain yang mereka punya untuk dibikin homepage. Terus saya ditugaskan untuk mengurangi biaya tersebut ya, karena budgetnya memang terbatas. Terus kita kurang-kurangi, kita bikin beberapa versi yang lebih simpel daripada desain yang ada, karena dari desain yang ada memang sudah saya estimasi ulang dan estimasinya cukup akurat. Jadi saya kurang-kurangin desainnya, saya bikin desain yang lebih simpel bersama dengan front end engineer di tim ini, dan akhirnya sekitar 60-an jam. Jadi dari 120 kita berhasil mengurangi sekitar 50%. Dan kemarin kita meeting finalisasi, ada beberapa komponen yang mereka ingin tetap menjadi dari desain awal gitu ya, nggak ingin dibuat lebih simpel karena mereka membutuhkan fitur-fitur tertentu yang kayaknya itu akan berguna untuk pengunjung website mereka, dan cukup valid sih ya. Cuman ada beberapa komponen aja yang mereka minta ubah dari functional requirement kita, dan tentunya itu akan menambahkan dari budget yang ada ya, dari 60-an jam kemarin akhirnya naik menjadi 80-an jam. Tapi mereka cukup happy dengan itu, karena tetap berkurang banyak ya daripada estimasi awal yang sekitar 120-an jam. Dan akhirnya kita akan mulai jalan di minggu ini ya, bulan ini, bulan awal Juli ya. Jadi cukup aman. Di website yang lainnya mereka juga pingin itu ya, kemarin ada sebuah post type baru yang konten type baru yang mereka ingin tambahkan di website itu, dan saya sudah bikin proof of concept-nya kemarin, ternyata miss gitu ya. Jadi waktu saya bikin proof of concept untuk fungsi yang mereka minta, itu saya melihat di website itu sudah ada fungsi tersebut gitu, sudah ada fitur yang sangat mirip dengan yang mereka ingin bikin. Terus saya bikin proof of concept dengan tools yang mereka sudah punya. Tapi ternyata setelah saya lihat lagi, memang tools itu ternyata mereka sudah nggak pakai sejak 3 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Jadi sudah lama banget nggak dipakai. Dan ternyata ketika meeting saya presentasikan, oh ini fitur yang diminta seperti ini, dan saya lihat ada sebuah fitur yang sudah dimiliki oleh websitenya. Jadi saya extend fitur yang ada tersebut untuk bisa mengakomodasi tampilan yang diinginkan gitu ya. Tapi ternyata mereka kurang suka dengan fitur itu. Oh fitur itu kita memang sudah tinggalkan, dan editor kita kurang suka dengan fitur itu karena ternyata itu fiturnya kalau dipakai itu kurang nyaman gitu ya. Jadi mereka mengharapkan fitur yang lain. Jadi saya sudah tahu sih ya kira-kiranya mereka harapkan seperti apa, jadi saya tinggal update aja dengan menggunakan tools baru yang akan saya bikin. Jadi sedikit lebih simple gitu ya, daripada menggunakan tools lama yang nantinya mereka ingin hapuskan dari website tersebut. Ya itu kesalahan saya juga, dan kesalahan dari ya tidak ada kesalahan dari siapa-siapa sih sebetulnya. Sebetulnya itu memang hal yang karena websitenya sudah cukup tua ya, sudah cukup lama nggak melakukan redesign, dan selama bertahun-tahun ini sudah pergantian tech lead beberapa kali ya, jadi memang pasti akan ada informasi yang miss ya tentang fitur-fitur ini. Apalagi mereka nggak pernah ngobrol ke kita tentang bahwa fitur ini mereka tuh nggak pakai karena nggak suka gitu ya.
Kalau tahu kan kita bisa bantu untuk menghapus fitur tersebut, sehingga nggak salah ya dari editor baru misalnya yang oh ada fitur ini ternyata sudah nggak dipakai gitu ya. Itu yang project A, jadi cukup banyak ya update-nya project A. Untuk yang project B masih sama, saya masih bikin kalkulator yang ada di situ. Saya lagi coba setup aja, dan kayaknya cukup bisa ya, cukup nggak ada masalah. Cuman memang ini hal yang baru sih ya, karena ini menggunakan React App yang standalone, dan juga menggunakan TypeScript. Saya nggak pernah bikin React sama TypeScript, tapi kayaknya saya lihat sih sintaknya nggak terlalu berbeda jauh ya, jadi kayaknya sih masih cukup aman untuk saya bikin. Jadi ya tinggal saya nanti coba untuk bikin fitur yang mereka mau dari desain yang sudah ada dan functional requirement yang sudah jadi menjadi sebuah aplikasi yang mereka bisa pakai. Untuk project yang C, project build, apa ya update-nya? Kemarin cukup baik sih ya semuanya. Oh iya, kemarin kita demo dengan klien. Untuk yang project C, kita demo initial build atau initial build ya. Jadi beta build kalau istilahnya. Jadi kita mendemokan apa yang sudah jadi aja sih ya. Jadi nggak ada, ini bukan demo sesuatu yang sudah komplit karena masih ada beberapa komponen yang belum jadi, dan juga masih ada beberapa bug juga di situ. Jadi ini masih on progress, tapi kita ingin mendemokan ke klien, gini loh progresnya seperti ini, dan kalau misalnya ada yang salah itu bisa mereka bisa konfirmasi gitu ya cara gunanya gimana. Dan juga untuk memastikan mereka juga tahu bagian mana sih yang bisa diedit, bagian mana sih yang nggak bisa diedit, bagian fungsi apa yang ada limitasinya ABC, fungsi yang ini fleksibel dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya demo yang cukup penting. Kemarin saya dibantu untuk demonya dengan front end saya ya, jadi front end di project tersebut, dan cukup baik hasil demonya. Mereka cukup puas dengan hasilnya, tapi tentu saja ya karena klien ini klien yang cukup passionate dengan website mereka. Setelah demo banyak sekali tiket masuk ya. Ada yang fontnya perlu dirubah, ada yang navigasinya perlu dirubah, padahal itu semuanya dari desain yang sudah di-approve loh. Tapi ya memang klien yang ini memang sedikit unik, dan mungkin nggak terlalu terbiasa ya bekerja dengan web agency dan workflow yang sudah ada gitu kan. Biasanya kalau yang sudah terbiasa sih tahu ya, saatnya desain itu saatnya kita estimasi desain dan lain sebagainya, kita approval desain berarti sudah di log, jadi engineer bisa langsung jalan. Tapi di klien yang ini mungkin karena selama ini mereka belum pernah menggunakan jasa web engineer atau menggunakan jasa pihak luar untuk mendesain website mereka, jadi mereka itu prosesnya tuh agak sedikit ngaco sih ya sebenarnya ya, karena mestinya kan prosesnya kan desain ada revisinya dan lain sebagainya, terus setelah desain di approve baru engineering nanti juga mungkin ada revisinya, tapi biasanya revisinya kan bukan berhubungan dengan desain karena desainnya sudah di approve kan di step pertama, di step desain. Tapi di sini enggak, ketika mereka lihat ada desainnya bisa dirubah kayak gini enggak gitu, padahal itu berbeda jauh yang mereka minta dari desain yang sudah di-approve gitu. Membingungkan deh, dan ini memang beresiko sekali sih project ini, tapi kayaknya sih mereka cukup terbuka ya, semoga ya. Jika nanti kita pushback dan desain yang ini nggak bisa dirubah karena sudah jadi gitu misalnya, atau terlalu rumit untuk dirubah. Kalau misalnya memang perlu untuk dirubah ya harus istilahnya change order ya. Change order itu adalah kalau sebuah project itu change order itu perubahan dari estimasi awal gitu. Misalnya kita bangun rumah, terus ternyata kita tuh kelupaan bangun dapurnya, terus kita harus bangun dapur tambahan, itu kan change order. Jadi estimasi awal misalnya kita bilang bangun rumah itu 100 juta,
bisa jadi 110 juta karena ada tambahan biaya untuk bangun dapur yang kita lupa gitu ya. Jadinya kalau misalnya di klien ini ada banyak sekali perubahan-perubahan seperti itu yang estimasinya cukup banyak untuk ditambahkan ya, mau nggak mau ya kita bisa lakukan sih, dan kita juga seneng-seneng aja kalau ada perubahan seperti itu. Tapi ya semuanya mestinya masuk ke change order, jadi nggak bisa pakai estimasi yang awal, karena estimasi yang awal itu diestimasi berdasarkan desain yang kemarin, bukan desain yang baru gitu. Dan itu aja sih ya kayaknya. Yang lainnya, yang lainnya sekarang saya pakai MacBook juga untuk kerja. Jadi di minggu yang lalu saya bilang kalau saya mau menggunakan MacBook saya, cuman masalahnya itu storage-nya sedikit. Dan minggu kemarin saya akhirnya order SSD, dan ternyata prosesnya cukup gampang ya. Kalau order SSD untuk MacBook di Tokopedia atau di Shopee juga sama. Jadi biasanya sudah diinstal, tapi mungkin saya di video lain aja ya kali ya, upgrade SSD untuk MacBook cukup asik juga, dan ternyata nggak terlalu susah. Jadi dan kayaknya mungkin akan banyak yang butuh informasi ini sih ya, karena saya kemarin tanya-tanya ke temen juga banyak yang nggak tahu caranya gimana. Nanti saya akan mungkin share caranya untuk ngupgrade SSD di MacBook yang lama ya, bukan ya MacBook baru. Kalau MacBook baru sih kayaknya SSD-nya nggak bisa dirubah ya, RAM-nya juga nggak bisa dirubah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.